Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Di kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @demotion. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Kerja Malam. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Saya ingin kembali berbagi cerita tentang pengalaman horor yang pernah saya alami. Ya, walaupun mungkin garing atau flat, tapi saya hanya ingin berbagi. Tempat dan orang-orang dalam kejadian ini saya samarkan untuk menjaga privasi dari mereka dan instansi yang bersangkutan. Pertengahan tahun 2017, setelah beberapa bulan menganggur karena habis kontrak di perusahaan yang berada di sebuah kecamatan di Kabupaten Bekasi. Pada saat itu, pikiran sedang buntu karena mencari kerja begitu susahnya. Lembar demi lembar amplop surat lamaran terkirim, namun tidak kunjung juga mendapatkan balasan dari perusahaan yang diinginkan. Frustasi tentu saja. Terlebih biaya hidup di ibu kota yang mahal membuat tabungan semakin menipis karena kebutuhan. Sebagai anak perantau, keadaan seperti ini tentu menyulitkan. Yang dipikiran hanya terus berusaha mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan. Sampai akhirnya pulang kampung menjadi pilihan. Opsi terakhir yang sulit, namun hanya itu yang harus dilakukan. Karena tidak kunjung mendapat pekerjaan, saya pun memutuskan pulang ke kampung halaman, menaiki mobil di bawah jembatan layang. Tidak lama mobil bis yang saya tunggu akhirnya tiba. Saya meninggalkan kota ini dengan sejuta kenangannya. Kembali ke kampung halaman yang memang sudah dirindukan orang di perantauan. Selang beberapa jam, saya sudah sampai di jalur Pantura, tepat di mana saya turun dan dijemput kawan yang memang saya sudah suruh sewaktu dalam perjalanan. Sembari istirahat, saya memesan 2 gelas kopi hitam. "Ada kabar apa di desa?" tanya saya memulai percakapan. "Musim tuyul di desa, lagi pada geger, hati-hati uangmu, sembunyiin," jawab antusias Ciko sembari mengepulkan asap rokok dari mulutnya. "Waduh, ada saja desaku. Salah apa sih sampai terus diteror?" Saya menjawab dengan nada kesal. Setelah kopi tinggal setengah gelas, saya pun mengajak Ciko untuk pulang karena memang badan ini sudah sangat lelah karena menempuh perjalanan yang jauh. "Pulang yuklah, capek." Kami pun pulang mengendarai motor Matic Ciko. Jalan menuju rumah tidak berbeda. Nampak sama seperti dulu saya tinggalkan. Jalan yang rusak menjadi pemandangan yang biasa di sini. Sore hari ketika saya sampai di depan rumah, disambut orang tua yang tengah duduk di depan rumah. Saya mencium tangan dan berbasa-basi sebentar. Sementara Ciko hendak bergegas pulang. "Nanti malam kumpul di tempat biasa ya," pintanya sembari menjalankan motornya. Saya masuk ke dalam untuk istirahat, namun adik saya berkata, "Keju mozzarella khas Malangnya kakak." Malam pun menjelang, menimbun semua pemandangan indah di desa. Begitu sunyi sepi, sangat berbeda dengan suasana kota. Tidak ada mobilitas orang yang sibuk dengan pekerjaannya, hanya ada suara binatang malam yang menenangkan. Saya pun berkumpul di tempat yang dijanjikan. Berbasa-basi dengan teman-teman menjadi perbincangan sepanjang malam. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. "Mau bertuyul yuk, lagi musim tuyul soalnya. Kita tangkap aja nanti," usul temanku untuk menghilangkan rasa bosan. "Ayo sih, biar ada kerjaan juga," jawabku antusias. Tapi kami harus menunggu hingga begitu larut malam, karena biasanya tuyul suka keluar setelah melewati tengah malam. Waktu menunjukkan jam 2 malam. Kami bersiap berkeliling, memutari desa untuk mencari keberadaannya.
dengan membawa senter, karung, serta sapu lidi untuk menangkapnya. Bisa dibilang ini modal nekat doang. Nanti kalau diceritain, bisa nambah panjang dan melebar kemana-mana nih. Saya fokus ke cerita ini dulu saja. Sebulan berlalu, pekerjaan tidak kunjung didapatkan. Saldo di tabungan sudah tidak bisa membuat tenang, namun akhirnya yang dinanti tiba. Sebuah tawaran pekerjaan di ibu kota membuka asa. Sebuah proyek di Jakarta membutuhkan pekerja. Saya diajak teman saya Ableh dan adiknya Roni. Kita berangkat bertiga untuk menemui mandor di kecamatan yang lumayan jauh jaraknya. Singkat cerita, semua sudah berkumpul di rumah mandor, menginap 1 malam untuk melanjutkan perjalanan esok harinya. Beberapa jam berlalu, kami menaiki sebuah mobil akap jurusan Jakarta. Kami berangkat bersebelas menuju daerah di Jakarta Barat. Sore harinya kami pun tiba. Namun rupanya, bedeng tempat kami tinggal masih jauh jaraknya. Bedeng atau tempat tinggal sementara yang terbuat dari papan triplek dan seng. Esoknya kami bergegas menuju kantor untuk mendata diri dan mendapat seragam kerja. Sebuah kantor yang bergerak di bidang marka jalan tol. Setelah semuanya sudah beres, kami pun diminta untuk istirahat. Mandor pun mencari tempat yang lebih layak untuk kami semua. Didapatkanlah sebuah rumah dengan kondisi yang lebih baik dari bedeng yang pertama kami datangi. Kami tinggal di dalam satu rumah di sebelah komplek perumahan mewah. Kami mulai berkenalan untuk mengakrabkan diri. Mandor mengajak kami untuk berkumpul, memberikan instruksi dan apa saja yang harus kami kerjakan nantinya. Dan tidak lupa nasihat untuk selalu fokus dan menjaga diri, mengingat pekerjaan yang akan kami lakukan begitu besar resikonya. Jadi tugas kami adalah menghapus cat kuning di samping jalan tol dan menggantinya dengan cat warna putih. Saya sendiri kurang paham maksud dan tujuan mengganti warna cat tersebut. Entahlah, mungkin supaya pada malam hari catnya lebih terlihat jelas atau bagaimana. Menghapus dengan cara membakarnya dengan campuran tabung angin. Mirip seperti tabung oksigen dan gas LPG biru. Kita harus mencampurkan tekanan angin dan api dengan pas agar panasnya maksimal seperti yang diinginkan. Kita cukup membakar cat tersebut sampai luntur dan pudar. Kemudian sisa catnya kita tampung di ember dan dibuang di suatu tempat. Tidak lupa kami membaca traffic cone atau kami sebut dengan nama kuncung dan rambu-rambu pekerja nantinya. Singkat waktu, hari yang dinanti tiba, namun kita semua dapat jatah pada malam hari, menghindari mobilitas jalan tol yang tinggi. Tugas pertama malam ini adalah tol Bekasi Jakarta. Terlihat sibuk dan ramai pada siang hari, namun begitu berbeda suasananya ketika malam hari. Terlebih kami memulai pekerjaan pada jam 10 malam. Lampu-lampu dinyalakan, pertanda agar mobil yang di belakang menghindar lajur yang akan kami buat. Setelah jalur kami mulai kosong, barulah kami memasang rambu-rambu dan traffic cone. Setelah semua peralatan turun dari mobil, kami memulai pekerjaan ini. Api mulai dinyalakan dengan instruksi dari mandor dan orang-orang yang memang sudah berpengalaman. Saya hanya bertugas menjadi kenek karena memang belum bisa mengoperasikannya. Beberapa kilometer jaraknya yang harus kami kerjakan. Kami juga harus memakai sepatu safety untuk menghindari panas dari pembakaran. Perlahan arus jalan mulai lengang, hanya beberapa mobil yang melintas. Terlebih jalan yang kami garap, memang kanan kirinya masih berupa entah pekarangan ataupun hutan kecil. Jam 12.30 malam, saya beristirahat di bawah jembatan. Tercium bau busuk yang begitu menusuk. Saya pun membicarakan hal tersebut kepada Ujang, yang memang sudah berpengalaman di sini. Dan benar saja, saya tidak boleh beristirahat di bawah jembatan, karena memang di situ adalah tempat mereka yang tidak kasat mata. Ujang menyuruh untuk tetap fokus dan menghindari segala sesuatu yang ganjil nantinya. Hari demi hari berlalu. Saya pun sudah bisa memakai alat pembakaran tersebut. Semua dilalui dengan aman tanpa ada gangguan hingga kami dipindah di jalan tol Cikampek.
Hal yang sama selalu kami lakukan sebelum memulai pekerjaan, yaitu membuang arus mobil untuk ke tengah. Sampai kami tiba di tempat tujuan, setelah semua rambu terpasang, barulah kami memulai pekerjaan. Terlihat kanan kiri masih berupa hutan yang gelap. Perasaan tidak enak muncul seiring malam yang telah larut. Able yang biasanya banyak tingkah mendadak menjadi pendiam. Kebetulan saat itu saya, Able dan Roni berada dalam satu tim. Sikap dan sifat Roni memang berbanding terbalik dengan Able. Roni seorang yang pendiam, tidak banyak bicara, sementara Able banyak tingkah, pecicilan dan banyak bicara. Namun entah kenapa, mereka berdua nampak kompak. Tidak ada yang berbicara, hanya fokus terhadap pekerjaan mereka. Kami menggarap marka di perbatasan Bekasi dan Karawang. Kanan kiri masih hutan lebat dan gelap. Suasana pun nampak lengang, tidak banyak kendaraan yang lewat. Mungkin karena sudah jam 2 malam. Saya pun buru-buru untuk menyelesaikan pekerjaan agar cepat pindah ke tempat yang lebih ramai dan terang. Saat sedang fokus bekerja, tiba-tiba Able bertingkah seperti orang yang sedang kebingungan. Ia nampak resah dan gelisah. Sedari tadi hanya memandang seberang jalan yang sepi dan gelap. Saya bercerita dari sudut pandang Able. Sedari tadi absen di kantor, memang badan terasa sangat lelah. Bahkan sesekali hampir jatuh lemas entah kenapa. Ketika sedang bekerja, saya menolehkan pandangan ke seberang jalan. Tampak wanita yang melambai-lambaikan tangannya. Namun wajahnya tidak nampak karena menunduk tertutup rambut panjangnya. Tangan putih pucat dengan kuku tangan yang hitam dan panjang. Dia berteriak menyuruh saya menghampirinya. Awalnya saya tidak menghiraukannya, namun lama-kelamaan suaranya seperti menghipnotis. Entah kenapa tubuh saya seperti tertarik ke arahnya. Saya pun bingung memastikan dia manusia atau bukan. Saya begitu gelisah, namun suaranya seakan terus menarik saya untuk menghampirinya. Kurang lebih seperti itu keterangan yang saya dapat dari Able. Saat Able terlihat tengah menyeberang jalan, saya kaget melihatnya tengah berada di tengah jalan, namun pandangannya lurus ke depan, tidak menghiraukan kiri dan kanan jalan. Mulai banyak mobil yang berseliweran. "Ah!" Able berteriak, terserempet sebuah mobil sedan hitam yang sedang melaju kencang. Able terjatuh ke belakang. Ia tampak teramat sangat kesakitan, badannya terserempet dan telapak kakinya terlindas roda. Tubuhnya terkapar di tengah jalan. Dengan lampu senter rambu, saya sedikit berlari menghampirinya, disusul Roni adiknya Able di belakang. Sedikit berhati-hati karena memang arus mobil sedang lumayan ramai kala itu. Sesaat sebelum saya sampai, saya sempat melihat sosoknya. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya dan hilang begitu saja. Sosoknya sama seperti apa yang Able ceritakan. Saya tidak peduli, yang terpenting sekarang adalah segera menolong Able. Saya dan Roni membopong tubuhnya, membawanya ke tepi jalan. Nampak orang-orang dari tim lain pun berdatangan menghampiri kami. Mandor yang melihat keadaan Able segera menelpon petugas patroli jalan untuk membawa Able ke rumah sakit terdekat. Selang beberapa lama mobil yang ditunggu tiba. Kami langsung memasukkannya ke dalam mobil. Dengan ditemani mandor, Able dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Pak Mus yang memang sudah berpengalaman sementara menggantikan tugas mandor untuk mengambil alih pekerjaan. Kita dihimbau untuk tetap fokus dan jangan melamun. Jika ada sesuatu yang ganjil, maka jangan dihiraukan. Atau paling tidak berpindah tempat untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Kami pun kembali bekerja dalam suasana was-was dan kengerian yang dirasa. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 4 pagi. Kami pun menyudahi pekerjaan dan bersiap untuk pulang. Seharian saya habiskan dengan tidur dan istirahat. Sore menjelang, para pekerja lain nampak merasa was-was dengan insiden semalam. Mereka yang takut meminta kepada Pak Mus untuk mengambil jatah bekerja pada siang hari. Akhirnya Pak Mus mengumpulkan kami semua untuk briefing seputar pekerjaan. Briefing dibuka dengan kabar baik dari kondisi Able yang sudah membaik.
Mungkin hanya beberapa hari lagi Able bisa kembali bekerja. Pak Mus juga tidak memaksakan keinginan, kata pekerjaannya. Maka dibuatlah 2 shift untuk kami, shift siang dan malam. Saya memilih untuk mengambil shift malam karena memang tidak tahan jika terlalu lama terkena panas matahari. Anggota pun dipecah dalam beberapa tim. Saya bersama Roni sepakat mengambil shift malam. Setelah lepas jam 9 malam, saya bergegas untuk absen di kantor dan mencari makanan serta beberapa makanan ringan untuk dibawa nantinya dalam pekerjaan. Rasa takut dan was-was tentu ada, namun jika mengambil shift siang, pasti itu lebih mengerikan. Selain panas, tentu karena arus dalam jalan tol yang sedang padat-padatnya. Saya bersama pekerja yang lain mulai bersiap berangkat ke tempat kemarin yang kami datangi. Karena memang masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan. Lampu sudah dinyalakan, rambu sudah terpasang, api pembakaran sudah sesuai ketentuan. Cat sepanjang 5 km, tugas yang harus kami selesaikan malam ini. Suasana memang masih ramai karena tol ini adalah jalan tol paling padat di Indonesia. Ya, bisa dibilang begitu karena jalan ini merupakan penghubung menuju gemerlap ibu kota. Agak bergeser lumayan jauh dari tempat kemarin, namun masih dalam suasana yang sama. Gelap dan hanya hutan di pinggiran jalan, namun semua nampak normal. Tidak ada hal yang aneh dirasa. Saya sekarang hanya berdua bersama Roni. Roni yang pendiam memang menjadi kendala ketika saya ingin berbincang santai dengannya. Sekedar memecah ketegangan yang dirasa dari tadi. Saya berada di barisan depan pada saat itu karena memang saya mempercepat pekerjaan, namun tentu dengan hasil yang maksimal. Tidak banyak membuang waktu. Ketika sedang berfokus bekerja, terlihat dari arah belakang mobil taksi menabrak rambu-rambu pekerja. Semua yang di belakang berlari ke arah depan, menghindari laju mobil yang seperti hilang kendali. Bahkan ada yang sampai menghindar ke arah jalan sebelah. Setelah menabrak beberapa rambu, mobil taksi salah satu maskapai terkenal tersebut pun berhenti. Mas Anton yang memang berada dekat dengan mobil segera menghampiri sang sopir. Kaca digedor dengan perasaan marah tentunya, karena memang membahayakan kami semua. Sang sopir membuka kaca samping kemudinya. Sang sopir yang berusia parubaya terlihat gemetar. Bahkan untuk berbicara pun tergagap. Pak Mus juga segera menghampiri sang sopir, menyodorkan minuman supaya Pak sopir lebih tenang perasaannya. Setelah lebih tenang, Pak sopir pun bercerita sewaktu dia mengendalikan mobilnya, terlihat kain putih turun ke bawah dari kejauhan dan menghalangi laju mobilnya. Pak sopir pun membanting setir ke kanan sehingga menghantam rambu-rambu yang kami pasang. Saya yang mendengar hal tersebut segera mengajak Roni menjauh, menghisap sebatang rokok sekedar untuk menjernihkan pikiran atas apa yang sudah terjadi. Sementara para pekerja lain membetulkan rambu ke posisi semula, kami semua sejenak beristirahat untuk sekedar beristirahat dan menenangkan tubuh dan pikiran. Entah kenapa waktu terasa sangat lama. Kami pun memulai pekerjaan tepat jam 12 malam. Kini arus kendaraan nampak sedikit lengang. Saya berdoa dalam hati, meminta perlindungan kepadanya Tuhan pemilik semua. Sekarang saya hanya fokus sambil sesekali mengajak Roni berbicara. Hanya tinggal beberapa ratus meter lagi pekerjaan saya selesai. Karena dirasa masih lama waktu untuk mengakhiri bekerja pada malam ini, saya pun memutuskan untuk beristirahat di bawah jembatan. Saya mengajak Roni untuk sekedar memakan bekal yang kami bawa. Sedang tengah asik makan, saya mencium bau sangit seperti kabel yang terbakar. Ah sial, apalagi ini. Tidak hanya saya, Roni pun mencium bau tersebut. Saya mencari sumber dari mana bau ini berasal. Hingga saya mematung terdiam untuk sekejap karena melihat orang tengah merangkak di bawah beton jembatan. Sosoknya begitu kurus dengan rambut panjangnya. Saya pun memalingkan pandangan, segera mengajak Roni untuk meninggalkan area ini. "Ron, pindah aja yuk," pintaku padanya.
Roni yang tidak mengetahui akan sosoknya sedikit mengelak karena sedang asik menikmati makanannya. Lah, ada apa sih? Lagi enak makan ini. Udah, ayo pindah saja. Saya sedikit memaksa. Nampaknya dengan berat hati Roni pun menuruti dan segera pindah dari area bawah jembatan yang melintang di atas jalan tol. Dirasa sudah jauh dari area jembatan, kami pun kembali melanjutkan makan. Bodoh amat dengan hal tadi, urusan perut sudah tidak bisa ditawar lagi. Setelah selesai makan dan menghabiskan sebatang rokok, kami pun melanjutkan pekerjaan hingga saat yang dinanti tiba. Terlihat mobil kami sudah memajukan langkahnya, pertanda pekerjaan kami sudah usai dengan sedikit cepat dari hari biasanya. Kami pulang pukul 3 malam. Saya istirahat dulu karena memang besok harus bekerja. Perjalanan pulang dilalui tanpa kendala. Setibanya di kantor, saya langsung absen dan segera pulang ke rumah kontrakan. Setelah mencuci muka dan mengganti seragam, saya langsung merebahkan tubuh ini yang sudah sangat merindukan tertidur dengan indahnya impian. Saya terbangun di kala matahari sedang berada di puncaknya. Hawa panasnya membuat keringat di kening ini menetes. Ya, memang di sini tidak ada kipas angin apalagi AC. Ventilasi udara hanya melalui jendela dan pintu yang sengaja dibuka. Selain karena hawa yang membuat gerah, saya terbangun karena terganggu akan suara obrolan telepon di samping saya. Rupanya itu adalah Ableh. Saya bersyukur sekaligus kesal dibuatnya. Bagaimana tidak? Ia menelpon dengan nada yang keras, mengganggu siapapun yang mendengarnya. Ableh hanya mengenakan sarung dan celana boxer pendek dengan asap mengepul dari sebatang rokok yang ia bakar. Walaupun berada di daerah kota, namun nampaknya Ableh masih setia dengan sarung dan celana pendeknya. Pakaian yang sama seperti ia kenakan di kampungnya. Terucap godaan dan rayuan manja dari mulutnya, menggait janda kampung pujaan hatinya. "Bleh, sehat?" tanyaku padanya. "Ya waras, masa gila?" jawabnya setengah ngotot. Saya hanya tersenyum mendengar jawabannya. Terlihat Ableh menggunakan sebuah tongkat kayu untuk membantunya berjalan, karena memang kakinya masih bengkak dan lebam buah dari kejadian kemarin. Ini anak keadaan begitu masih aja ngeselin, umpatku dalam hati. Rupanya untuk sembuh total, Ableh masih membutuhkan beberapa hari lagi. Namun karena memang dasar wataknya keras kepala dan banyak tingkah, dia memaksakan untuk bekerja di hari kedua setelah kepulangannya dari rumah sakit. Saya pun membujuk untuk mengurungkan niatnya, namun semua sia-sia. Kami berangkat kembali ke tol Bekasi Jakarta via Cikunir, namun dengan pekerjaan berbeda. Tugas kami sekarang adalah mengecat pembatas di tengah jalan tol yang memisahkan kedua arusnya. Ya, memang pekerjaan ini sedikit lebih mudah, namun dengan jarak yang lebih panjang. Kurang lebih 10 km yang harus kami kerjakan. Di hari pertama sampai ketiga semua nampak normal, tidak ada kendala. Namun di hari keempat sesuatu yang ganjil mulai terasa. Dari bau amis darah sampai penampakan yang begitu nyata. Bahkan semua orang yang bekerja melihat jelas wujudnya. Sosok kuntilanak merah tengah duduk di sebatang dahan pohon di pinggir jalan. Kami segera berlari menjauh karena konon kuntilanak merah lebih galak daripada yang putih. Setelah kejadian tersebut, banyak dari tim kami yang meminta bekerja pada siang hari saja karena memang takut kalau kembali diganggu oleh wujud lainnya. Namun rupanya mandor membuat keputusan yang berbeda, yaitu menyatukan antara kedua shift menjadi shift malam saja. Karena memang ketika siang hari banyak dikomplain oleh pihak lainnya sebab mengganggu arus lalu lintas yang padat. Semua diistirahatkan selama seharian, menunggu hari esok untuk kembali menggarap proyek pekerjaan. Tidak terasa saya sudah menjalani pekerjaan ini selama berminggu-minggu lamanya, tepatnya 1 bulan 20 hari. Tinggal beberapa kilometer yang harus kami selesaikan sebelum berpindah keluar kota. Kembali dipecah menjadi 2 kelompok. Saya bersama Roni, Ableh dan 3 orang lainnya. Ableh kembali merasakan sakit di kakinya.
Pak Anton menyuruhnya untuk beristirahat di jalur depan yang nanti kami lewati, sehingga mudah untuk mencarinya. Pak Anton kembali mengingatkan agar tidak melamun dan harus terus fokus. Dan jika lelah, jangan dipaksakan, ucapnya kepada kami semua. Saya bersama Ipul, sementara Roni berada di belakang dengan Imin. Saya memang tidak terlalu sreg kepada tim Imin dan Roni karena memang mereka berdua sama-sama orang yang pendiam. Apa yang mau mereka bicarakan nantinya? Sekitar jam setengah 2 malam, yang dikhawatirkan terjadi. Bau amis kembali tercium, bulu kuduk berdiri dengan sendirinya. Ipul juga merasakannya. Sembari bekerja, mulut kami terus berucap membaca doa-doa. Teriakan Imin memecah fokus doa yang kami ucapkan. Dari arah belakang, ia berteriak meminta tolong. Tolong, tolong. Imin berlari arah kami. Wajahnya panik berkeringat dengan tubuh yang gemetar dan nafasnya yang ngos-ngosan. Tolongin Roni, dia kesurupan. Leher saya dicekik, saya takut. Ya sudah, ayo ditolongin. Takut nanti celaka anaknya, ucap Ipul yang bergegas berlari. Sementara Imin tidak berani ikut karena masih takut akan kejadian yang dialaminya. Saya segera berlari menyusul Ipul yang nampak sudah lumayan jauh. Ketika sampai, terlihat Roni sedang terduduk membelakangi kami. Tidak ada sepatah kata pun terucap dari kami bertiga. Saya dan Ipul hanya memandanginya dari belakang. Tiba-tiba Roni tertawa. Namun anehnya itu bukan suara Roni. Suaranya seperti perempuan. Ya Tuhan, apalagi ini? Batinku berucap. Suara tawanya terhenti, membuat saya dan Ipul bergidik ngeri. Roni bangkit dari duduknya. Sekarang dia malah menangis pilu. Saya bingung dibuatnya. Tidak tahu harus berbuat apa. Namun yang pasti, saya harus menjaganya agar tidak berjalan ke tengah jalan atau perbuatan lain yang bisa mencelakakannya. Tidak lama Pak Anton datang. Segera ia membaca ayat suci dan mendekati Roni. Seperti menarik sesuatu di kepala Roni, mendadak tubuh Roni lemas dan jatuh tersungkur. Saya pun mendekat untuk melihat keadaan. Anak ini jangan ditinggal sendirian, jangan sampai melamun. Tempat ini banyak memakan korban kecelakaan. Cepat dibopong, diobati dulu. Pak Anton menyuruh kami membawa Roni. Saya memijat-mijat kepalanya, sementara Ipul mengoleskan minyak kayu putih di kening dan hidungnya. Butuh waktu lumayan lama untuk menyadarkannya. Setelah sadar, Pak Anton meminumkan air yang sudah ia baca-bacakan doa. Imin tidak berani mendekat, hanya melihat dari kejauhan. Semua pertanyaan tentang asal kejadian ini kami simpan. Yang terpenting sekarang adalah kesembuhan Roni. Pak Anton memutuskan untuk menyudahi pekerjaan karena besar resiko bila harus dilanjutkan. Namun sedari tadi ada sesuatu yang hilang. Ableh. Ya, kemana orang ini? Sedari tadi tidak terlihat batang hidungnya. Kami mencari di sekitar, namun tidak kunjung juga mendapatkan hasil. Takut hal yang buruk menimpanya, kami memutuskan untuk mencarinya dengan area cakupan lebih jauh. Bahkan Pak sopir kami pun sampai turun ikut mencari di mana keberadaannya. Kami berteriak memanggil-manggil namanya, kiri kanan tidak luput dari pandangan. Takut kejadian tempo hari kembali menimpanya. Kami mencari sampai sekitar 20 menit lamanya. Jika sampai dia tidak ketemukan, ini gawat. Apa yang harus saya katakan nanti kepada orang tuanya? Sampai akhirnya Pak sopir kami menemukannya. Rupanya Ableh tertidur di pembatas tengah jalur jalan. Kurang lebih seperti ini di tengah ruang beton pembatas jalur. Namun posisinya pada malam hari, jadi nampak tidak terlalu terlihat mata. Umpatan kekesalan mengarah kepadanya. Kami yang sedari tadi sibuk mencari dan khawatir terhadap keadaannya. Namun orang yang dikhawatirkan justru tengah asik tertidur pulas. Ableh hanya cengengesan, seakan tidak mempunyai kesalahan. Setelah puas memakinya, kami pun bergegas membereskan peralatan dan rambu-rambu untuk segera pulang. Besok malam adalah hari terakhir kami bekerja sebelum berpindah keluar kota. Malam terakhir kami bekerja dengan power yang maksimal.
supaya pekerjaan malam ini segera berakhir. Dan alhamdulillah semuanya lancar, tidak ada hambatan. Esok harinya mandor mengumpulkan kami untuk briefing mengenai pekerjaan selanjutnya. Dan ternyata kami ditugaskan di tol Cipularang selama sebulan ke depan. Saya kaget mendengarnya. Tentu saja tol tersebut terkenal dengan aroma mistisnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.